sebut dengan R1 dibawa pada saat pelatihan untuk sekaligus diinput capaian bulan Januarinya pada saat praktek penginputan pada pelatihan aplikasi Nyusiga pada tanggal 21 nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada pelatihan Nyusiga tahun 2022 ini insya Allah akan dilaksanakan dibagi menjadi 4 angkatan ya Bapak Ibu. 4 angkatan ini masing-masing angkatan terdiri dari 25 orang. Jadi kapasitas kuota kami pada tahun ini adalah sebanyak 100 peserta. Namun kebutuhan kita untuk pelatihan aplikasi Nyusiga ini tentunya kita membutuhkan lebih dari 100 ya, jika termasuk dengan teman-teman tenaga Vaskes yang juga akan kita kita kerjasama untuk penginputan pelaporan terkhusus pelayanan KB. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, bimbingan teknis ini, kita fokus pada tata cara pengisian formulir Nyusiga 2020 secara manual, karena tentu Bapak Ibu nantinya akan mensebarluaskan formulir ini untuk diisi segera, baik itu laporan R1 maupun nanti kanal ya. Diharapkan juga Bapak Ibu untuk bisa memahami pencatatan pelaporan ini dengan baik, karena ketika pengisian formulir manual ini tidak terisi dengan baik, tentu akan berimbas pada penginputan, akan bermasalah pada penginputan yang akan tentu saja menyulitkan teman-teman operator Nyusiga. Baik Bapak Ibu, untuk sesi BIMTEK ini kami telah membagi sesi ini sebenarnya menjadi 5 sesi. Yang pertama tentang mekanisme kebijakan teknis. Jadi mekanisme kebijakan teknis ini tentunya Bapak Ibu menjadi poin penting, menjadi pedoman penting dalam pencatatan pelaporan dengan mekanisme aplikasi terbaru Nyusiga. Ada hal-hal penting yang memang harus Ibu ketahui tentang pencatatan pelaporan kita yang terbaru ini. Kemudian yang kedua tentang pencatatan pelaporan formulir IAN-KB. Jadi IAN-KB kita bagi 2 ya, nanti ada IAN-KB dan DALAP. Kemudian ada juga tentang SDM, pencatatan pelaporan tentang SDM. Nah, apa-apa saja nanti saya akan jelaskan di mekanisme kebijakan. Kemudian ada pencatatan pelaporan tentang POKTAN, kemudian ada setara POKTAN dan sarana. Bapak Ibu sekalian, pada aplikasi Nyusiga ini, termasuk formulir Nyusiga 2020 ini, memang agak sedikit ribet ya, agak sedikit susah dan agak cukup banyak laporan atau formulir yang harus diisi. Oleh sebab itu kami harapkan Bapak Ibu dapat memahami untuk pencatatan pelaporannya. Baik, mungkin kita langsung saja ya. Untuk mekanisme kebijakan, mohon izin Bapak Ibu, saya selaku ketua tim yang akan menyampaikan pada kesempatan ini. Saya izin share screen dulu ya.
Bapak Ibu, apa sudah terlihat di monitor masing-masing? Terlihat, Sudah Bu. muncul ya? Terlihat, Bu. Baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk kebijakan dan strategi pengelolaan data rutin terkhusus pada formulir aplikasi Nusiga. Ya. Beberapa hal yang kami akan sampaikan terkait dengan kebijakan teknis. Yang pertama adalah ya, informasi penting terkait penerapan pencatatan pelaporan program Bangga Kencana yang terbaru ya Bapak Ibu. Hal-hal penting yang harus Bapak ketahui, yang pertama adalah bahwa mekanisme pencatatan dan pelaporan program Bangga Kencana untuk tahun 2022 itu telah beralih pada aplikasi terbaru dengan nama aplikasi Nusiga. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa pencatatan pelaporan kita sebelumnya adalah menggunakan aplikasi statistik rutin ya Bapak Ibu. Kemudian sempat beralih kepada aplikasi SIGA. Ya. Kemudian diperbarui, ada pembaharuan, ada peningkatan layanan, perkembangan dan segala macam, sehingga disempurnakan kembali dengan menggunakan aplikasi Nusiga. Bapak Ibu, nanti untuk alamat website untuk Nusiga dengan menggunakan aplikasi Nusiga dapat Bapak Ibu lihat di sini melalui website http atau www.nusiga.bkkbn.go.id. Kemudian yang kedua, bahwa formulir pencatatan dan pelaporan manual ini juga sudah berganti dari yang tadinya kita menggunakan formulir F1 atau F2 DALAP maupun Pelkon, ini beralih kepada formulir Nusiga 2020. Nah, untuk formulirnya Bapak Ibu bisa mengakses langsung pada bit.ly/Nusiga Bapak Ibu bisa mungkin lihat ya di sini untuk alamat websitenya, atau mungkin nanti bisa kami share langsung filenya di grup ya Bapak Ibu. Dan kita juga telah melakukan pengadaan formulir, namun mungkin hanya R1-nya hanya dapat kami sediakan sebanyak 6 bulan masing-masing kecamatan. Kemudian kanalnya juga kita hanya bisa menyediakan sebanyak 3 dari masing-masing jenis kanal. Itu nanti akan kami bagikan untuk setiap balai atau per kecamatan, nanti pada saat mudah-mudahan bisa ya kita bagikan pada saat pelatihan. Kemudian informasi penting yang ketiga, Bapak Ibu harus mengetahui bahwasannya pusat telah melakukan penonaktifan aplikasi statistik rutin per tanggal 31 Januari 2021. Namun untuk memperoleh akses data dari statistik rutin masih tetap
dapat dilakukan ya Bapak Ibu. Sekiranya mungkin Bapak Ibu ya membutuhkan data-data dari statistik rutin dari tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu masih bisa mengakses untuk memperoleh datanya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak bisa menggunakan lagi ya untuk penginputan pada aplikasi statistik rutin. Karena untuk tahun 2022 yang digunakan pelaporannya melalui aplikasi Newsiga. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin menjadi catatan penting untuk Bapak Ibu sekalian ketahui, bahwasannya penginputan atau updating kanol, ya, kanol itu adalah pendaftaran, baik itu Yan KB maupun Dalab, ini adalah wajib dilakukan sebagai syarat utama untuk penginputan pelaporan rutin bulanan selanjutnya. Jadi, Bapak Ibu, untuk melakukan pelaporan bulanan atau pelaporan rutin kita, itu harus ada kanol dulu. Jadi kalau nggak ada kanol, Bapak Ibu bisa lanjut pada pelaporan bulanan. Jadi kanalnya itu harus diupdate atau harus diinput kalau memang belum ada di aplikasi ya. Nah, itu merupakan syarat utama. Baik, kemudian kita lanjut. Nah, Bapak Ibu terkait kebijakan dan strategi bahwa aplikasi Newsiga ini akan memanfaatkan basis data keluarga Indonesia ya yang telah dilakukan pada tahun 2021. Kemarin kita sudah melakukan pendataan keluarga ya Bapak Ibu ya. Dan ini tentunya menjadi basis data kita untuk pelaporan bulanan program Bangga Kencana yang dilakukan pada aplikasi Newsiga. Kemudian kebijakan selanjutnya bahwa kita akan menggalang kemitraan dengan berbagai mitra ya, baik itu termasuk stakeholder dalam pengelolaan data rutin. Maksudnya seperti apa? Bahwa aplikasi Newsiga ini memungkinkan ya Bapak Ibu untuk di-input secara langsung secara real time pada masing-masing kelompok. Ini dimungkinkan ya Bapak Ibu. Jadi aplikasinya ini sebenarnya dapat memungkinkan untuk diinput langsung. Ya, misalnya adik-adik genre kelompok PIK remaja ingin melaporkan capaian bulanannya, ya kegiatannya. Setelah mereka melakukan kegiatan kemudian menginput, itu sangat-sangat dimungkinkan ya. Jadi itu kita akan menggalang misalnya termasuk mungkin kita bekerjasama dengan maksudnya meminta bantuan ya, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam hal ini bidan yang melayani KB di masing-masing Vaskes untuk bisa melaporkan capaiannya. Kemudian kebijakan yang ketiga, mengoptimalisasikan pengelolaan data rutin berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Ya, ini harapan kita, mimpi kita ya, bahwa semua aplikasi yang ada di BKKBN, misalnya Siharka ya, bahwa aplikasi tentang mutasi alkon yang ada di teman-teman bidang KB itu akan dimungkinkan terintegrasi dengan aplikasi Newsiga. Kemudian misalnya aplikasi yang ada di kependudukan tentang kampung KB maupun rumah data. Ini kedepannya mungkin akan diintegrasikan juga pada aplikasi Newsiga. Kesimpulannya bahwasannya
aplikasi pencatatan pelaporan ini akan menjadi semacam big data ya, satu data untuk semuanya. Ini supaya tidak terdapat perbedaan data. Ya, jadi BKKBN mengharapkan semua datanya sama. Ya, kemarin permasalahannya mungkin Bapak Ibu sudah tahu persis bahwasannya di teman-teman KS juga melakukan pencatatan terhadap kelompok-kelompok kegiatan di mana mereka memiliki aplikasi data basis online tentang kelompok kegiatan itu by name by address, ya kan Bu, Pak? Itu sangat bagus sekali karena itu akan terlihat kelompok-kelompok kegiatannya berdasarkan nama, alamat sampai di tingkat desa, kemudian ya sama persis dengan nanti yang akan ya sama persis pada aplikasi Newsiga ini. Jadi itu sebenarnya merupakan integrasi ya aplikasi yang ada di masing-masing komponen. Kemudian selanjutnya mengimplementasikan pencatatan dan pelaporan by name by address. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat-sangat kita harapkan untuk data yang berkualitas, data yang valid, ya. Ini yang memang kita tunggu-tunggu dari zaman dulu-dulu ya Bapak Ibu, bahwasannya data kita itu jelas dapat dipertanggungjawabkan, kemudian valid, tentu harus mendetail. Ya, kemarin kekurangan dari pencatatan pelaporan kita pada statistik rutin itu tidak terdata by name by address. Jadi sistemnya hanya jumlah. Jadi sistemnya hanya diketahui jumlah berapa yang dilayani, berapa yang KB Paskasalin, berapa yang mempunyai balita, berapa yang ikut kegiatan, semuanya hanya dalam jumlah angka. Tetapi kita tidak tahu siapa di situ, siapa nama kelompoknya, siapa yang dilakukan pelayanan implan, di mana ya. Nah, pada aplikasi Newsiga ini sudah menggunakan sistem by name by address. Bahkan ini akan terintegrasi dengan sistem nomor induk keluarga, ya, karena kembali lagi basis datanya kita menggunakan berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2021. Yang terakhir, menjamin kerahasiaan data dan informasi individu. Nah, karena aplikasi pelaporan Newsiga ini sangat mendetail, jadi mohon menjadi perhatian Bapak Ibu ya bahwa untuk kerahasiaan data individu masing-masing ya yang ada di aplikasi Newsiga, Bapak Ibu harus bertanggung jawab ya untuk tidak menyebarluaskan karena ini sangat sensitif ya Bapak Ibu dan ini dilindungi undang-undang. Jadi sistemnya tentu harus melalui prosedur ya untuk memblow up atau mempublish data-data individu. Kalau misalnya data jumlah boleh, tetapi kalau Ibu sudah membuka bahwa si A ini kemudian Ibu serahkan misalnya publish ke siapa yang membutuhkan atau misalnya kepentingan politik dan segala macam, mohon tidak untuk dilakukan ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian strategi yang akan diterapkan, yang pertama tentu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ya, baik itu petugas pengelola data maupun operator data yang ada di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan. Kemudian pelaporan data, ya ini
adalah langsung oleh petugas Vaskes atau kader. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, bahwa kita akan bermitra dengan berbagai mitra kerja dan stakeholder. Namun ini tentu ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk bisa memungkinkan kita menggandeng ya teman-teman Vaskes untuk bisa melakukan pencatatan pelaporan melalui aplikasi Nyusiga. Misalnya dibutuhkan sarana ya, sarana dan prasarana. Tentu ini menjadi salah satu faktor hambatan ya. Kemudian konsep Bali. Kemudian Ketahanan kerja satu ketahanan keluar kiri itu ya. Iya. Kiri itu ke sini ya. Sudah nunggu. mohon anu dimut ya. Tolong dimut siapa? Belum masuk, Bu. Belum masuk. Udah. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini tadi untuk pelaporan secara langsung dan real time oleh teman-teman Vaskes maupun kader. Tentu ini ada beberapa catatan, mungkin ada hambatan yang akan menjadi catatan kita, termasuk mungkin sarana tidak memadai, kemudian ya tentu operasional yang harus dibutuhkan ya, karena ini menyangkut mitra kerja dan stakeholder lainnya. Kemudian strategi selanjutnya adalah data rutin yang dilaporkan merupakan data real time. Jadi Bapak Ibu sekalian, real time maksudnya adalah data yang nyata pada saat itu, dan ini tentu tidak akan bisa direkayasa karena Bapak Ibu akan membutuhkan NIK, nama, secara detail individu yang akan dilaporkan. Selanjutnya, optimalisasi pelayanan Balai Penyuluhan dalam pengolahan data. Ya Bapak Ibu, kami akan mengoptimalisasikan peran Balai Penyuluhan untuk penginputan data, ya capaian data, mohon maaf, capaian laporan capaian bulanan ya. Kita akan mengoptimalisasikan peran Balai Penyuluh KB untuk bisa melakukan penginputan capaian rutin bulanan kita. Karena tentu di Balai Penyuluh ada sarana ya, mungkin kami harap sudah ada internet ya di masing-masing Balai Penyuluh. Kemudian mungkin di Balai Penyuluh karena ini di tingkat kecamatan, akses internet juga cukup, kemudian sumber daya manusianya juga tentu kita akan tingkatkan. Jadi untuk membantu teman-teman di lapangan ya, seperti kader Poktan maupun mungkin Vaskes yang terkendala terkait fasilitas dan sarana dan segala macam, bisa diambil alih oleh teman-teman operator Balai Penyuluh KB tingkat kecamatan. Kemudian verifikasi, validasi, dan uji kualitas data. Ya, ini tentu akan kita pantau dari provinsi, dan kami harap juga berjenjang termasuk dari teman-teman pengelola data kabupaten dapat memverifikasi, memvalidasi pelaporan-pelaporan yang masuk ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, verifikasi ini dalam aplikasi Nyusiga ini ada 2 level ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu telah melaporkan atau telah menginput capaian bulanan, itu akan diverifikasi dan validasi berjenjang, mulai dari kabupaten, kemudian provinsi, baru ke pusat.
Ya, oleh sebab itu untuk batas waktu mungkin ini kalau Januari ya Bapak Ibu akan diberi kebijakan dibuka dulu, diloskan dulu sampai dengan Februari untuk capaian Januarinya. Tetapi ketika nanti sudah berjalan normal akan diberlakukan batas waktu penginputan. Batas waktu penginputan teman-teman pusat telah memberikan ya untuk seluruh provinsi bahwa di tingkat kecamatan batas waktu penginputan itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, kemudian untuk diberikan waktu ya ada validasi yang tadi saya sampaikan dua level 10 sampai 13 ya kalau saya tidak salah, itu diberi kesempatan teman-teman kabupaten untuk memvalidasi data-data yang telah masuk dari teman-teman kecamatan. Kemudian provinsi mempunyai waktu untuk memvalidasi 3 hari selanjutnya sampai tanggal 15 dari hasil laporan yang sudah divalidasi teman-teman kabupaten. Ya, jadi tanggal 15 itu sudah ditutup dan itu sudah masuk ke pusat. Gitu ya Bapak Ibu. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan monitoring pengolahan data rutin secara berkala. Jadi diharapkan ya secara berjenjang teman-teman pengelola data baik itu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dapat mengevaluasi, memonitoring ya capaian pelaporan data yang ada itu secara berjenjang. Baik. Nah, untuk prinsip dasar aplikasi Newsiga versi baru ya Bapak Ibu. Yang pertama bahwa aplikasi Newsiga ini hasil dari integrasi 3 subsistem ya Bapak Ibu. Ada YanKB yang ada di statistik rutin ya, tapi terkhusus pada apa ya istilahnya, jumlah ya, jumlah vaskes dan segala macam, kemudian dalab maupun dari PK, pendataan keluarga. Jadi ini aplikasi ini kita tidak mulai dari nol ya, tidak seperti semboyannya Pertamina dari nol ya kakak. Enggak. Jadi kita tidak dari nol ya. Ini dalam aplikasi Newsiga ini sudah ada data-data base ya di dalamnya, sehingga nanti Bapak Ibu akan memanfaatkan ya database ini sebagai tindak lanjut pelaporan. Jadi data individu sudah ada di dalam, kemudian data-data migrasi vaskes ya, nama-nama vaskes yang ada di Sulawesi Barat ya, semua vaskes itu sudah ada, jadi tinggal diupdate. Kalaupun misalnya ada vaskes baru, misalnya ada bidan praktek mandiri yang ingin didaftarkan, Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan vaskes itu dengan menginput baru. Tetapi untuk yang sudah ada, Bapak Ibu tinggal mengupdate-nya, updating ya, mengupdate istilahnya melihat kelengkapannya, apakah sudah lengkap, oke, apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dihapus, diganti, misalnya sarananya atau misalnya anggotanya dan segala macam, itulah yang dikatakan update ya, kanal. Kemudian PK sebagai basis data. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa aplikasi ini tidak mulai dari nol, kita memanfaatkan pendataan keluarga sebagai basis data. Yang ketiga, pencatatan by name by address. Sudah saya jelaskan juga bahwa ketika menginput laporan itu harus berdasarkan by name by address. Jadi catatan penting Bapak Ibu, dalam mengisi formulir nanti, Bapak Ibu harus
ya, mengisi nomor induk kependudukan. Itu sangat-sangat penting supaya memudahkan teman-teman operator nanti ya untuk menginput laporan Bapak Ibu ke dalam aplikasi Nyusiga ini. Karena banyak nanti pelaporan yang akan merujuk pada searching. Artinya gini, searching itu mencari ya, merujuk pada mencari misalnya misalkan pelayanan atas nama Ibu Dewi di alamat desa ini, kelurahan ini, kecamatan ini. Itu teman-teman operator akan men-searching ya Bu ya, men-searching. Jadi memang sangat dipentingkan, nanti mohon Bapak Ibu perhatikan bahwa setiap R1 pelaporan rutin baik itu K0 itu menggunakan NIK. Otomatisasi data sasaran program. Ya, jadi ini nanti sasaran program semuanya serba otomatis ya Bu. Sasaran misalnya sasaran kelompok kegiatan semuanya itu tidak input baru Bu, tidak input manual, tetapi nanti akan merujuk lagi kembali kepada basis data kita ya. Jadi nanti untuk penginputan kita akan berikan mekanismenya pada saat pelatihan ya Bapak Ibu, karena cukup rumit untuk penginputan, tetapi mudah-mudahan nanti formulirnya cukup gampang ya kalau untuk formulir manualnya. Tetapi gampang formulir manual, tetapi sangat urgent ketika tidak melengkapinya dengan baik ya. Gitu ya kesimpulannya. Yang kelima, alur pelaporan memungkinkan Vaskes, Poktan, SDM melaporkan secara langsung melalui aplikasi. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu, bahwa mekanisme baru kita di aplikasi Nyusiga ini sebenarnya sangat simple jika memang sarana prasarana ini lengkap tersedia ya. Tidak harus lagi mengisi formulir, bisa langsung setelah kegiatan Bapak Ibu mau melaporkan, menginput laporannya melalui aplikasi, sangat-sangat memungkinkan Bu. Gitu. Misalnya teman-teman di BKB selesai kegiatan nih, pertemuan ya kan, kemudian kadernya mau melaporkan nih, langsung masuk, bisa, sangat-sangat bisa. Tetapi itu lagi tadi ya Bu, kita terkendala mungkin dari sarana dan prasarana untuk memungkinkan hal itu dilakukan. Tapi mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan ke depan akan seperti itu ya Bapak Ibu, kita semangat aja. Memungkinkan, yang terakhir memungkinkan sistem untuk melakukan integrasi data internal dan eksternal. Ini tadi ya untuk integrasi aplikasi yang ada di masing-masing komponen maupun yang mungkin nanti dari BPS, dari Dinas Kesehatan dan segala macam ya. Jadi ini sangat-sangat memungkinkan. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu, untuk jenis formulir yang digunakan pada pelaporan Nyusiga ini ada sebanyak, kalau semua ya totalnya itu 25 jenis ya. Ini pelaporan kita ini dibagi dua ya, ada yang KB, ada dalab. Kalau di statistik rutin ada Pelkon, ada dalab ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau Pelkon kita ganti dengan istilah yang KB. Yang KB, ya Bapak Ibu, ini terdiri dari 3 form. Ada K0 sebagai pendaftaran, K0 KB, dan untuk pelaporan rutin bulanan itu ada R1 KB dan R2 KB. R1 KB inilah yang nanti pencatatan aksetornya ya Bapak Ibu, kemudian yang R2 itu adalah mutasi alkon. Mutasi alkon Bapak Ibu ini sangat penting, mohon di mute. Ini sangat penting Bapak Ibu isi
karena tidak akan mungkin mengisi R1 kalau R2-nya tidak terisi dulu. Sama halnya ketika penginputan urutannya K0 dulu, harus ada K0, kemudian R2 dulu alkonnya, baru pencatatan pelaporan akseptor KB-nya di bulan lapor. Jadi Bapak Ibu sangat penting untuk R2 ini ya. Jadi nanti R2 ini atau mutasi alkon ini harus benar-benar sinkron ya Bu, jumlah alkon yang ada di Vaskes, keluarnya berapa, ini secara sistem tentu akan terdata. Nah inilah mungkin nanti yang aplikasi terintegrasi dengan aplikasi yang ada di teman-teman KBSI Syarka kalau tidak salah ya namanya. Mungkin Bapak Ibu di kabupaten pasti tahu nih. Kemudian untuk dalab Bapak Ibu ada 22 jenis form. Ini terbagi menjadi 4 ya. Kalau di dalab ada 4 kategori nih Bapak Ibu. Yang pertama kategori SDM. Kategori SDM yang mana saja itu ada PKB, kemudian PPKBD, ada sub PPKBD, dan yang terakhir ada kelompok KB. Bapak Ibu, ini mungkin masih ada banyak teman-teman di lapangan yang tidak memahami yang mana sih itu yang termasuk yang dikatakan kelompok KB. Ya, kelompok KB nanti Bapak Ibu silahkan ya mencari, Bapak Ibu bisa melihat kalau memang di dalamnya itu sudah ada, sudah migrasi, pernah migrasi dari data dari aplikasi sebelumnya di mana? Di statistik rutin, nanti tinggal diupdate. Kelompok KB itu misalnya kelompok KB pria, itu juga termasuk ya Bapak Ibu. Kemudian kelompok KB wanita, ya. Kalau memang pernah didaftarkan, itu akan muncul. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti di aplikasi searching deh, kira-kira Bapak Ibu di wilayah masing-masing kelompok KB-nya apa saja. Tolong diupdate ya. Kemudian untuk Poktan, yang termasuk Poktan itu ada BKB. Nah, ini ada tambahannya Bapak Ibu. Ada tambahan pencatatan pelaporan BKB khusus Pro PN. Jadi untuk pencatatan pelaporannya BKB itu ada 2. Ada BKB biasa dan ada Pro PN. Kemudian BKR, PIK, BKL, dan UPPKA. Oh sudah ganti ya UPPKA. Saya masih UPPKS Bu. Ya, jadi untuk Poktan, mohon maaf, untuk SDM tadi ya saya lupa jelaskan. Untuk SDM ini yang ada laporan bulanannya itu hanya ada pada PPKBD ya Bapak Ibu. Ya. Kalau yang lainnya itu hanya K0 pendaftaran. Tapi untuk laporan bulanannya hanya PPKBD. Mohon diingat ya, PPKBD melaporkan laporan rutin bulanan. Kemudian untuk Poktan, nah sebagian besar ini laporan bulanannya ada ya untuk kelompok kegiatan. Ya, K0-nya termasuk R1-nya. Kemudian setara Poktan. Nah ini tambahan ya, ini baru. Pelaporan baru yang ada di Newsiga, tambahan baru ya. Kemarin kan tidak ada tuh di statistik rutin ya Bapak Ibu. Bahwa di aplikasi Newsiga ini sudah dimasukkan rumah dataku. Ini termasuk setara Poktan ya Bu ya. Dia masuk di kategori setara Poktan. Rumah dataku, kemudian Kampung KB, dan PPKS. Nah, untuk laporan bulanan hanya ada pada PPKS, karena PPKS ini tentu berkegiatan ya Bapak Ibu.
Nah, kalau rumah dataku nggak ada laporan bulanannya, mungkin ada tersendiri di mana sekarang? Di kependudukan ya. Di komponen kependudukan mungkin ada sendiri aplikasi pelaporan kegiatannya, tetapi kedepannya mungkin akan dijadikan satu, diintegrasikan. Ya, itu yang tadi kita harapkan. Kemudian yang terakhir, untuk sarana, yang termasuk sarana yaitu adalah Balai Penyuluh. Balai Penyuluh juga melakukan pelaporan bulanan ya Bapak Ibu, ada R1-nya. Oke, cukup banyak ya Bapak Ibu. Ya, dan ini masing-masing laporan bulanan ini itu akan diinput by name, by address, by kegiatan, dan itu semuanya berdasarkan basis data individu PK ya. Cukup rumit nanti. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini yang saya ingin tekankan juga teman-teman, khususnya pada teman-teman PLKB, mekanisme pelaporan, alur pencatatan dan pelaporan. Nah, Bapak Ibu, ini mulai dari tempat pelayanan, baik itu pelayanan KB, kemudian Poktan, ya, kegiatan dari PPKBD tadi ya, SDM, kemudian setara Poktan, PPKS, maupun dari Balai Penyuluh. Ini laporan yang ada, ini tugas dari teman-teman PKB untuk menjemput laporan manual. Ini yang panah merah ini ya Bapak Ibu adalah pelaporan manualnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian teman-teman PLKB ini yang menjemput, mengumpulkan dan langsung ya dikumpulkan di Balai Penyuluh. Nah, dari Balai Penyuluh nanti diserahkan setelah divalidasi oleh teman-teman Balai Penyuluh, kemudian diserahkan kepada unit pengelola data informasi tingkat kabupaten. Untuk penginputan, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan ya, bisa langsung penginputan ya, penginputan. Kalau yang ini tadi mekanisme pelaporan formulir manual ya Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk penginputan, nah ini garis biru nih. Bisa langsung ya Bu, tadi saya sudah jelaskan sebenarnya dimungkinkan langsung ya. Atau bisa langsung PLKB juga menginput kalau memang dia di wilayah binaannya ya. Kemudian Balai Penyuluh bisa juga bisa semuanya ini langsung diinput oleh Balai Penyuluh di Balai Penyuluh ya, operator tingkat kecamatan ya. Ini maksudnya operan, atau ya bisa juga dibantu oleh operator tingkat kabupaten. Ini ya. Bisa. Jadi teman-teman PLKB, kami sangat-sangat mohon bantuannya, mohon kerjasamanya, mohon tanggung jawabnya untuk bisa melakukan sistem alur pencatatan pelaporan ini sebagaimana mestinya ya, sebagaimana keharusannya. Teman-teman PLKB mohon tanggung jawabnya untuk bisa melakukan hal ini, karena ini merupakan salah satu tugas dan peran PLKB. Kalau saya tidak salah ya Bapak Ibu, ada di non penyuluhan ya Bapak Ibu, non penyuluhan, bahwa Bapak Ibu ini berperan atau bertugas untuk melakukan penjemputan pelaporan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk pemanfaatan datanya ini yang dimaksudkan garis putus-putus ya. Oke, next. Nah, langkah-langkahnya tentu tadi saya juga sudah sampaikan bahwa wajib untuk menginput pendaftaran atau K0 dari semua jenis. Nah, kalau ada yang baru juga silahkan untuk menginput misalnya kelompok kegiatan yang baru dibentuk. Nah,
Kalau misalnya sudah ada di aplikasi, nah, Bapak Ibu mengisi form, tetap mengisi form K0 manual. Nah, siapa tahu ada perubahan kepengurusan, perubahan SK, perubahan apa dan segala macam, itu nanti diupdate di aplikasi. Bapak Ibu, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, ya ini tadi ya saya sudah sampaikan akan melakukan updating dan pemutakhiran data. Nah, perlu saya sampaikan nih, untuk pendaftaran atau K0, kalau di aplikasi sebelumnya di SR, Bapak Ibu itu melakukannya di awal tahun ya Bapak Ibu, awal tahun bulan Januari, dan itu ditutup setelah bulan Januari. Bapak Ibu tidak dimungkinkan lagi, tidak bisa lagi ketika ada pembentukan baru menginput K0 di tahun berjalan. Benar ya Bapak Ibu? Mohon maaf kalau saya salah. Tidak memungkinkan lagi bagi Bapak Ibu untuk menginput ya K0 baru di tahun berjalan. Berarti Bapak Ibu kalau mau menginput K0 baru di tahun itu harus menunggu tahun berikutnya, ya kan? Nah, kalau untuk aplikasi Newsiga itu bisa diupdate kapan saja. Misalnya ada paskes ya baru, misalnya bidan praktek mandiri, Bapak Ibu bikinkan K0-nya ya pada bulan 5 misalnya, itu Bapak Ibu bikinkan K0-nya. Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan di aplikasi pada bulan Mei itu juga di tahun yang sama. Termasuk update-nya juga kalau misalnya di saat berjalan, misalnya bulan Juni Bapak Ibu ada pergantian lagi misalnya ya dari kepengurusan atau dari apa, itu bisa langsung diupdate di K0. Jadi memungkinkan bagi Bapak Ibu untuk melakukan itu di aplikasi Newsiga. Pengolahan data potensi K0 dan register bulanan itu masing-masing pokten secara mandiri langsung. Nah, ini sudah saya jelaskan ya, pengolahan data di Balai Penyuluhan. Ya, kenapa di Balai Penyuluhan? Karena dianggap Balai Penyuluh ini sarana dan prasarannya sudah memadai. Nah, untuk pemanfaatan data, kemudian setelah pelaporan ini dilakukan, penginputan di Newsiga, ya pemanfaatannya ya seperti ini ya, umpan balik, bimbingan teknis, dan pemanfaatan data, baik dari luar maupun dari dalam. Next. Bapak Ibu, kita masuk pada mekanisme pengolahan data rutin terkhusus pada pelayanan KB. Nah, Bu, untuk tadi saya sudah jelaskan pada pelayanan KB, nah, ada 3 jenis ya formulir, ada K0, ini pendaftaran tempat pelayanan KB, kemudian R1 KB dan R2 KB atau mutasi Alkon. Untuk pendaftaran tempat pelayanan KB, nah ini K0 ya, K0 KB ya, K0 KB. Yang dimaksud dengan Vaskes, Bapak Ibu ini harus sudah hatam nih ya Bu ya pengertian ini supaya Bapak Ibu ketika mendaftarkan membuat K0 ini sudah yang mana dimaksud dengan Vaskes, setara Vaskes, kemudian jaringan atau jejaring. Yang mana yang bisa dibuatkan K0 ya, yang langsung berdiri sendiri. Nah, ini Vaskes, ya, yang termasuk Vaskes adalah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, misalnya khusus melayani satu item pelayanan, misalnya rumah sakit paru-paru, rumah sakit jantung, ya, nah, itu. Klinik utama, ya, klinik utama di atasnya puskesmas, ya, itu kategorinya. Puskesmas, kemudian praktek dokter, klinik pratama, kemudian rumah sakit tipe D pratama. Ini semua yang dikategorikan dengan Vaskes.
Kemudian yang termasuk setara Vaskes. Bapak Ibu, sekarang peraturannya ya SOP-nya untuk bidan praktek mandiri. Nah, bidan praktek mandiri Bapak Ibu itu ada 2 macam. Ya, 2 macam. Bidan praktek mandiri yang merupakan bagian dari jejaring. Artinya, ya, bidan praktek mandiri ini dia di bawah Vaskes induk, baik itu dokter praktek maupun puskesmas. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, pengertiannya ya bidan praktek mandiri karena dia bahasanya sudah begitu, tentu melaksanakan praktek secara mandiri perorangan. Merupakan jejaring dari suatu vaskes ya, ini ya. Distribusi alkon tentu kalau dia merupakan jejaring, alkon yang diperolehnya itu dari vaskes induknya. Gitu ya Bapak Ibu. Dia memperoleh alat kontrasepsinya atau alkonnya itu dari vaskes induknya. Nah, bidan praktek mandiri yang kedua adalah bidan praktek mandiri dengan kategori setara vaskes. Kenapa dikatakan setara vaskes? Karena syaratnya adalah bidan praktek mandiri ini tidak bekerja sama dengan BPJS. Artinya kalau yang jejaring itu sebagian besar semuanya pasti bekerja sama dengan BPJS ya. Tetapi kalau misalnya dia sudah tidak bekerja sama dengan BPJS, dia bisa tetap diregistrasikan, dibuatkan K0, tetapi statusnya berubah menjadi setara vaskes. Dan perolehan alkonnya bisa langsung dari OPDKB. Jadi dia mendapatkan distribusi alkon langsung dari OPDKB, tidak melalui vaskes induk lagi. Jadi artinya dia berdiri sendiri. Dia sudah setara dengan vaskes, gitu ya Bapak Ibu. Syaratnya ini. Belum bekerja sama dengan BPJS. Ya. Kalau saya tidak salah ada contoh kasus di teman-teman mana kemarin ya? Topoyo ya, namanya Jamila, Dokter Jamila ya. Dia tadinya, halo, ada Ibu, mohon maaf ya kalau saya salah ingat karena banyak sekali pertanyaan. Ya, ada contoh kasus misalnya waktu di mana di statistik rutin sudah tidak bekerja sama dengan BPJS yang akhirnya dia dikeluarkan dari K0 ya, tapi sebenarnya dia melayani KB tuh, gimana pencatatan pelaporannya. Nah, kalau di aturan yang terbaru nih di Nyusiga dia bisa dibuatkan K0 sendiri. Jadi tidak bekerja sama dengan BPJS, artinya bahwa jasanya itu dia bisa mengklaim sendiri, ya. Tapi alkonnya misalnya dari BKKBN, tentu tidak harus dia memungut bayaran. Nah, hasil pelayanannya lah yang nanti masuk di pelaporan kita. Berapa sektor yang dilayani, baik itu dia menggunakan alkon BKKBN maupun alkon mandiri. Itu ya Bapak Ibu. So, ini dimaksudkan supaya semua pencatatan akseptor, semua akseptor yang dilayani bisa masuk pada pencatatan pelaporan. Next. Ketentuan pendaftaran tempat pelayanan KB. Nah, ketentuan ini untuk K0 tempat pelayanan KB diregister tidak tergantung pada status kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Itu seperti tadi ya. Nah, tidak ada pengaruhnya lagi. Mau dia bekerja sama, mau dia tidak bekerja sama, bisa dibuatkan K0. Itu catatan ya teman-teman di lapangan. Kemudian tempat pelayanan KB baru diregister menggunakan kartu pendaftaran tempat pelayanan. Ya, tentu saja menggunakan formulir K0. Pemutakhiran data K0
dapat dilakukan setiap saat. Ini kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi ya. Setelah K0 KB terisi, untuk Vaskes dikirim ke PDKB. PD itu pengelola data ya. Nah, setelah K0 dibuat, dikirim ke pengelola data kabupaten, pengelola data KB dalam hal ini. Misalnya PLKB ya, menjemput ya, PLKB. Mengambil itu K0, kemudian dibawa ke Balai Penyuluh untuk divalidasi ataupun dikumpulkan. Sedangkan untuk jaringan atau jejaring dikirim ke Vaskes Induk. Kemudian nomor register tempat pelayanan, Bapak Ibu tidak perlu mengisi, nanti dengan sendirinya generate by system ketika di-input ya. Dan nomor register itu ketika di-input itu akan langsung muncul ya. Selanjutnya tinggal kalau misalnya R1 sudah tahu nanti nomornya berapa. Nah ini tempat pelayanan Vaskes. Kalau Vaskes diregister oleh pengelola data KB ya. Ini maksudnya Balai Penyuluh ya, teman-teman PLKB. Jejaring, mohon maaf, jaringan ya, jaringan ini Pustu ya, jaringan ini yang dimaksud Pustu, Poskesdes ini diregister oleh Vaskes induknya yaitu Puskesmas. Kemudian jejaring termasuk BPM ya, BPM yang ada di mana? Misalnya dia Vaskes induknya adalah dokter ya. Nah, ini diregister oleh Vaskes induknya, misalnya praktek dokternya. Oke. Bapak Ibu sampai sini bisa dipahami atau ada yang ingin bertanya atau mungkin saya terlalu cepat? Bisa. Paham. Bisa ya Bu? Sedikit. Bisa. Pak, Oke. lanjut Ibu. Lanjut. Tadi saya dengar ada yang bertanya ya. Siapa Iya, tadi? Bu. Oh iya. Saya Ibu Yani dari Malang. Kebetulan kemarin ada satu jejaring Vaskes yang Vaskes PMB yang klinik hati bunda itu kerjasama dengan praktek dokter Patun Rengi. Kebetulan kan sudah tidak bekerja sama lagi dengan BPJS, makanya kemarin kami koordinasikan OPD bilang dihapuskan saya kalau memang sudah tidak aktif. Karena kami pernah koordinasi juga sama ibu bidannya. Dia bilang kami sudah tidak pernah dikasih lagi Alkon semenjak kami sudah tidak kerjasama lagi dengan BPJS. Begitu Bu masalahnya. Makasih. Oh ya. Nah ini tadi yang saya bilang contoh kasus ya Bu Satriani. Iya Bu. Nah, kalau di kita di aplikasi yang sekarang di Newsiga ini, kalau ada kasus seperti itu, Bapak Ibu tinggal membuatkan kanal sendiri tuh. Apa tadi BPM-nya ya? BPM Hati Bunda. Hati Bunda. Bisa dibuatkan kanal sendiri BPM Hati Bunda. Berarti BPM Hati Bunda adalah setara Vaskes. Nah, kalau dia sudah setara Vaskes dan punya kanal sendiri, maka dia akan memperoleh Alkon langsung dari OPDKB Kabupaten. Dan pelaporan pelayanan yang dilakukan di BPM itu tentu akan terlapor di kita juga. Nah, ini yang sangat bagus sekali memungkinkan bahwa semua yang tidak bekerja sama itu sektor yang dilayani tercover di kita. Ya kan, Bapak Ibu? Jadi solusinya sekarang sudah ada ya dan bisa di-input kapan saja kalau ada perubahan seperti itu. Kalau di statistik routing nunggu tahun depan tuh baru bisa dihapus misalnya. Nah, itu ternyata hanya bisa di out. Nah, kalau di Newsiga begitu ada terjadi seperti ini, langsung dibuatkan kanal, langsung di-input pada saat itu. Tidak nunggu lagi, Bu. Oke, jelas ya, Bu Satriani? Iya, Bu. Jadi intinya kami tidak usah lagi pakai dokternya ya, Bu.
Iya, dia berdiri sendiri. berdiri sendiri Setara Vaskes. Oh iya, setara Vaskes. Iya, makasih Bu. Iya. Oke, saya lanjut. Kita lanjut ya. Ibu Dian bisa sebentar. Siap Pak Martono, silakan. Ya, menyangkut dengan tadi ini yang dokter praktek setara Vaskes, ketika tidak bekerja sama dengan BPJS, otomatis misalnya kalau kita layani pendistribusian Alkon, jangan sampai kita diminta misalnya anggaran ketika misalnya ada pelayanan di situ KJP misalnya, karena otomatis dia tidak bisa mengklaim ke BPJS dia, dan itu yang pertama. Kemudian otomatis juga kalau pelayanan seperti itu bisa jadi dia memungut biaya. Jadi bagaimana mekanismenya kalau ada seperti itu, Bu? Baik, terima kasih Pak Martono. Saya tidak salah sebut ya. Iya. Iya. Siap, Bu. Jadi Pak Martono, jika ada seperti itu, tentu yang dimaksud dengan tidak bekerja sama dengan BPJS, bahwa Vaskes tersebut tidak lagi melakukan pelayanan atau menerima pasien, tidak lagi menggunakan BPJS. Artinya umum, Pak, umum. Jadi semua pasien yang datang harus berbayar umum. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya Pak Martono tentang gimana tuh nanti kita di Minang, itu pasti sudah tahu ketika dia datang ke sana, bahwa dia harus sudah tahu bahwa fasilitas ini tidak melayani BPJS, berarti saya harus membayar umum. Jadi segala tindakan yang akan dikenakan tentu akan berbayar. Oke, Itu siap, Bu. pasien yang datang tentu sudah harus tahu itu, sudah memahami itu. Tidak BPJS berarti harus bayar umum, bayar mandiri. Gitu ya Pak Martono, tentu kita tidak akan dimintain biaya pemasangan dan segala macam, tentu yang dibebankan adalah pasiennya. Tetapi tadi catatan ya, kalau seperti itu kan kita bisa mendistribusi obat ya, mendistribusi obat Alkon ke BPM yang tidak kerjasama dengan BPJS. Artinya BPM ini hanya membebankan biaya jasa pemasangan, tidak pada biaya Alkon. Teman-teman mohon dipantau ya teman-teman untuk BPS seperti ini. Kalau misalnya teman-teman dapatkan kasus misalnya ada BPM, dia udah dapat Alkon dari BKKBN tetapi dia perjualbelikan juga tuh, disuruh bayar juga tuh pasiennya untuk Alkonnya, nanti tolong dipantau aja ya. Seperti itu ya Pak Martono. Ibu enggak bisa Terus kelebihan itu OPD. Karena sekarang kan ada jasa pelayanan. kayak misalnya MPJP dilayani di praktek, biasanya kan bisa diklaim itu. Penggerakan, Bu. Lebih dan juga bisa. Oke, dana BOKB penggerakan yang dimaksud ya Bapak Ibu? Bu, iya. Iya. Memang sekarang ya dana BOKB penggerakan sudah dialihkan ke OPDKB ya, sudah tidak ada di provinsi lagi penganggarannya. Nah, untuk Juknis, petunjuk teknis mekanisme pencairannya, itu peruntukannya harus jelas nih Bapak Ibu. Apakah boleh seperti itu? Atau penggerakan ini hanya berlaku pada pelayanan bergerak atau bakti sosial.
Ya, mohon dicari tahu dulu juknisnya nih Bu. Saya kurang paham. Nanti koordinasikan dengan teman-teman OPDKB atau kalau misalnya tidak mendapatkan informasi bisa langsung menghubungi teman-teman KB di provinsi. Supaya jelas nih Bapak Ibu peruntukannya karena itu harus ada juknisnya. Memang juknisnya ada bahwa untuk mengklaim penggerakan pelayanan KB itu yang mana-mana saja yang dimungkinkan. Itu harus ada petunjuknya. Itu sudah ada sudah ada ketentuannya. Ya, kalau misalnya bisa dilakukan di BPM yang begitu, ya silakan aja. Nah, jadi arahan saya silahkan koordinasikan dulu apa bisa seperti itu. Setahu saya dana penggerakan namanya juga penggerakan ya Bapak Ibu. Tentu di situ diklaimnya atas dasar saya juga kurang tahu penggerakannya yang diklaim bukan akseptornya yang mau dilayani hasil penggerakan. Jadi mungkin lebih pada pelayanan bergerak atau pelayanan mobile atau bakti sosial. Gitu ya Bapak Ibu? Siap Bu. Oke. Masih ada nggak? Saya lanjut? Bisa. Sabi, Masih ada. Bu Nurhilda Kenapa? mau bertanya tadi Bu. Nurhilda. Nurhilda. Sudah tadi dijawab sama Bu Dian Ya. mengenai BPJS tadi yang BPJS. Oh, iya. Makasih Bu. Ya, makasih Bu Hilda. Gimana Bapak Ibu? Saya lanjut lagi?